Susu analog mungkin terdengar asing bagi sebagian orang. Produk ini menyerupai susu, namun tidak berasal dari kelenjar susu mamalia. Sebaliknya, susu analog justru dapat diolah dari bahan hasil perairan maupun pertanian. Mengapa ini penting? Karena susu analog mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, kaya protein, bernilai gizi tinggi, dan menjadi alternatif yang tepat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan asupan protein, tetapi tidak dapat mengonsumsi susu hewani akibat intoleransi laktosa. Dalam penelitian ini, inovasi difokuskan pada pengembangan susu analog berbasis hasil laut dan pertanian. Dua bahan baku utama yang berpotensi besar adalah hidrolisat protein udang rebon dan biji kedelai. Hidrolisat protein udang rebon terbukti memiliki kandungan protein mencapai 87,51%. Total asam aminonya 46,70%. Kaya akan asam lemak omega 3 hingga 20,15%. Omega 9 sekitar 40,89%. Serta aktivitas antioksidan yang sangat kuat. Ukuran nanopartikelnya pun sangat kecil, hanya 0,160 mikrometer. Sementara itu, biji kedelai atau glycine max juga dikenal dengan komposisi nutrisi yang luar biasa. Kaya serat pangan, tinggi protein nabati, serta mengandung asam lemak tidak jenuh, yang sangat baik bagi kesehatan. Penelitian dilakukan melalui 3 tahap. Tahap pertama adalah pembuatan hidrolisat protein. Udang rebon yang masih segar dicuci dan ditimbang. Kemudian dilumatkan, lalu ditambahkan Aquades dengan rasio 1:1, dan diaduk sampai homogeni. Selanjutnya dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius selama 15 menit untuk menginaktifkan enzim udang rebon. Kemudian dilakukan pengaturan pH, lalu tambahkan enzim papain dengan jumlah 15% dari berat udang rebon. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan kerja enzim dilakukan inkubasi pada suhu 60 derajat Celcius selama 4 jam. Kemudian lakukan pemanasan menggunakan water bath pada suhu 85 derajat Celcius selama 15 menit guna menginaktifkan enzim papain. Selanjutnya, untuk memisahkan fase cair dan fase padat dilakukan sentrifugasi pada kecepatan 15.000 rpm selama 15 menit. Tahap kedua, pembuatan sari kedelai. Kedelai yang sudah bersih dan direndam dalam air selama 6 sampai 8 jam. Dikupas dan diblender dengan perbandingan air 1:2,5 hingga halus. Campuran kedelai yang sudah halus kemudian direbus hingga mendidih. Lalu ampas kedelai dipisahkan dari air rebusannya. Air rebusan dibiarkan dingin hingga mencapai suhu sekitar 50 derajat Celcius. Tahap ketiga, pembuatan susu analog. Hidrolisat protein udang rebon 35%, ditambahkan sari kedelai 15% diaduk sampai homogeni. Selanjutnya tambahkan non-dairy, kremer 25%, gula 5%, vanili 5%, dan garam 5%. Dihogenkan dengan menggunakan hot plate yang dilengkapi magnetic stirrer selama 30 menit kecepatan 220 rpm. Setelah semua prosesnya selesai, maka susu analog berbasis hidrolisat, protein udang rebon dan kedelai siap disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim penelitian riset produk dan prototip yang berjudul formulasi susu analog berbasis hidrolisat protein udang rebon dan kedelai sebagai prototip produk pangan bergizi. Dalam hal ini, penelitian kami didanai oleh DIPA MPPM Universitas Riau. Karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Riau beserta MPPM yang sudah mendanai melalui DIPA Universitas Riau.